Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya bersyukur dapat menjumpai saudara dan menyapa saudara di dalam suara pastoral siang hari ini, di mana firman Tuhan yang akan saya bagikan terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, beberapa hari terakhir ini kita mendapat banyak berita tentang kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat, di mana kerusuhan itu dimulai dari demonstrasi akibat kematian seorang pria berkulit hitam bernama George Floyd yang meninggal karena ditindih lehernya oleh seorang polisi berkulit putih. Walaupun pada saat itu Floyd sudah memohon kepada polisi mengatakan bahwa dia tidak bisa bernafas, tetapi polisi itu tetap menindih dengan menggunakan lututnya sehingga leher daripada Floyd tercekik dan dia tidak bisa bernafas dan meninggal seketika pada waktu itu juga. Kematian Floyd menimbulkan kemarahan yang begitu besar di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berwarna kulit hitam di Amerika. Dan di banyak kota terjadi penjarahan, pembakaran, baik pembakaran mobil maupun gedung, dan banyak sekali toko-toko yang menjual barang-barang bermerek terkenal seperti Hermes, Gucci, maupun Louis Vuitton dirampas dan dijarah. Kerusuhan yang terjadi di Amerika mengingatkan kita akan peristiwa yang juga kita alami bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia pada bulan Mei tahun 98, di mana ada banyak sekali orang-orang Tionghoa yang menjadi korban akibat kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Saudaraku, dunia yang kita tinggali adalah dunia yang penuh dengan kebencian dan balas dendam. Tetapi firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan pengikutnya, dan juga berlaku bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita dituntut untuk melakukan yang lebih daripada yang biasa dilakukan oleh orang lain, supaya kita melakukan kebaikan kepada setiap orang, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kita sekalipun. Ada dua alasan mengapa kita dituntut bukan hanya untuk mengampuni, tetapi juga memberkati orang yang berlaku jahat kepada kita. Pertama, karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa. Kesalahan orang lain bagi kita tidak sepadan dengan dosa kita terhadap Allah Bapa. Itulah sebabnya mengapa kita harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang kedua, Allah memberikan berkat yang sama kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Dikatakan Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan juga bagi orang yang jahat. Tuntutan Tuhan Yesus kepada kita adalah kasih yang sempurna seperti kasih Allah Bapa. Bila dunia hidup dengan prinsip mengalahkan dan menguasai, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dengan prinsip ilahi, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Sadar atau tidak, seringkali kita menerapkan standar ganda di dalam hidup kita, saudaraku. Jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita tentu berharap supaya kita dimaafkan secepatnya. Tetapi di sisi yang lain, apabila ada orang yang bersalah pada kita, masih banyak di antara kita yang sangat sulit memaafkan mereka.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya mengenal dua orang saudara kandung yang hidup dan tinggal berdekatan, tetapi mereka tidak bicara satu dengan lain selama bertahun-tahun. Mereka menyimpan dendam dan kebencian terhadap saudara kandung sendiri. Saya juga mengenal seorang wanita tua yang menyimpan kepahitan terhadap suaminya selama bertahun-tahun. Kebencian yang dialami atau yang dimiliki oleh perempuan ini begitu luar biasa. Sampai-sampai pada saat suaminya meninggal, dia tidak sudi untuk menghadiri kebaktian, penghiburan, dan pemakaman daripada suaminya sendiri. Betapa mengerikan kebencian yang menguasai hati manusia. Sekali orang dipengaruhi oleh kebencian, maka orang itu tidak dapat berpikir dengan jernih, tidak dapat berpikir dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kebencian dari orang-orang di sekitarnya, terhadap orang mahkamah agama, pemuka-pemuka agama yang begitu membencinya? Tuhan melepaskan pengampunan bagi mereka. Bahkan terhadap murid-murid yang melarikan diri pada saat Tuhan Yesus dianiaya dan diadili. Tuhan Yesus mempunyai kasih yang sama. Juga terhadap Petrus yang menyangkali Yesus sampai 3 kali. Demikian juga terhadap Thomas yang meragukan kebangkitannya. Kasih Yesus tetaplah sama, tidak berubah. Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita saling mengasihi. Jangan biarkan kebencian menguasai hidup kita. Kasih akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa, yaitu membenci saudara-saudara kita. Apabila kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mentaati firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.